Sekarang kita berkembang ke petualangan Sherina 2. Yes. Tandai tanggal 28 dan weekend tersebut kalau perlu yang udah kerja bisa ambil cuti di hari Jumat itu untuk tanggal 28 September ke bioskop menyaksikan film Petualangan Sherina 2 bersama Sherina dan Sadam. It's gonna dan karakter-karakter lain. It's gonna be great. Kan udah di-share kemana-mana dan promonya juga disebar. Film ini akan memberikan beragam tema dan perasaan, mulai dari lingkungan hidup, ada actionnya juga, terus ada kisah manisnya Sherina dan Sadam. Gimana pendekatan Anda berdua terhadap film tersebut untuk mendapatkan harmonisasi dari keseluruhan tema tersebut? Ya tentu saja yang pertama kita punya waktu yang rasanya sih udah cukup ya untuk mencari sebuah semacam formula atau konsep yang paling tepat gitu. Karena tentu saja ini bukan sesuatu yang sederhana, ini udah 23 tahun gitu ya. Kami punya pengalaman beberapa sebelumnya membuat sequel, bukan beberapa sih, satu doang sih. Tapi sebenarnya Petualangan Sherina ini adalah sebuah semesta yang istimewa gitu, karena mereka berdua sebenarnya tetap hadir di dunia kami gitu ya. Kami tetap bersahabat dengan Sherina, tetap berinteraksi selama beberapa tahun ini. Saya juga merasa perkembangan dia sebagai seorang musisi juga sangat menarik gitu. Dan ketika ketemu dengan mereka berdua, saya ingat waktu itu satu momen yang penting adalah kami pernah sama-sama nonton Petualangan Sherina, musikal Petualangan Sherina. Dan di situ sebenarnya kita tuh saya sering merasa kayak gila ya, ini cerita ini tumbuh gitu, dan di sebelah saya waktu itu ada Sherina gitu ya. Dan saya merasa ini satu hal yang mestinya bisa mendukung kami untuk membentuk sebuah koneksi ya. Dan ketika ketemu dengan mereka berdua, mereka tuh ternyata tetap sering jalan berdua gitu. Jadi itu ada momen yang sebenarnya terceritakan gitu dari melihat perkembangan Sherina dan Derby gitu. Pada saat yang sama kami juga sebenarnya berkembang menjadi orang-orang yang memperhatikan perkembangan Indonesia. Kita punya banyak concern misalnya soal iklim, soal lingkungan, soal bagaimana di negeri ini sebenarnya pembangunan itu kadang-kadang harus dilihat secara lebih kritis misalnya. Tapi pada saat yang sama dia juga adalah sebuah cerita yang indah gitu ya. Cerita yang indah itu kan tidak harus berarti cuma manis-manis saja. Nah, ada konflik di dalamnya, ada drama gitu. Sebenarnya itu sih, mencoba menemukan balance gitu antara keindahan cerita dua sahabat yang punya banyak perjalanannya, dan juga bagaimana mereka merespons apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita. Sehingga penonton nanti pasti dekat dengan cerita ini. Mereka pasti tahu isu-isu yang ada di cerita ini, bukan cuma tema-tema berat yang gak ada hubungannya dengan kehidupan kita gitu. Tapi tema ini dekat dengan kita. Ini persoalan yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin kalau bisa saya tambahkan, tentunya di awal itu dalam penulisannya saya, Riri, ada Jujur Prananto yang dulu juga menulis Petualangan Sherina yang pertama. Kemudian ada Firania Munaf yang adalah kakak Sherina, dan juga ada Sherina. Kita sama-sama memikirkan mau bikin film seperti apa. Itu di awal kita mau bikin cerita yang bagaimana itu kita obrolin cukup panjang. Dan memang maunya seperti yang tadi Mbak bilang gitu, ada humornya, ada dramanya, ada manisnya, ada kita harus bawa adventure yang seru, ada actionnya. Jadi kita ingin membuat sebuah kemasan yang lengkap untuk mereka yang sudah merindukan film ini sekian lama gitu, dan tentunya dengan musik-musik yang indah. Dan berproseslah kami dalam penulisannya yang kemudian tentunya diterjemahkan dengan semua apa yang Riri tadi bilang. Tapi nggak sabar. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda berdua mengapa para penggemar nih memiliki minat yang begitu besar untuk menyelami lebih dalam kelanjutan hubungan dari Sherina dan Sadam? Kalau menurut saya, apa yang diberikan oleh Petualangan Sherina yang pertama itu bukan sekedar film saja, tapi dia juga menjadi sebuah memori, dia menjadi sebuah kenangan yang tidak terlupakan oleh para penontonnya yang dulu masih kecil. Mereka ingin menjadi seperti Sherina, mereka ingin punya semua ranselnya Sherina, kotak makannya Sherina.
Mereka juga melihat Saddam itu sebagai mungkin crush pertamanya mereka di usia itu, atau mereka juga bisa merasakan saya punya teman-teman yang kayak begitu di sekolah gitu. Begitu juga perasaan dengan orang tua. Dan mungkin yang paling terasa juga adalah bagaimana dua anak ini digambarkan di Petualangan Sherina yang pertama sebagai dua anak yang pemberani dan vokal. Walaupun yang satu adalah anak mami, tapi mereka ini independen. Dan itu jarang dipotret sebelumnya oleh perfilman Indonesia gitu. Dan dia vokal, dia berani gitu ya. Dan ini betul-betul melekat. Lalu lagu-lagunya, dimana setiap momen tersebut ada lagu yang memori itu teringat, dan dari tahun ke tahun itu terus mereka ulang, mereka dengar, dan sampai hari ini ketika mereka mendengar itu sudah tidak mungkin tidak ingat dengan masa kecil. Itu apa istilahnya, inner child mau ronta-ronta. Itu sebabnya mereka sangat antusias, dan bahkan fanbase itu memang sudah cukup lama ada gitu. Jadi udah pasti mereka sangat excited. Kita juga sangat excited. Dari Mas Riri ada udah banyak banget tuh udah. Sebenarnya juga yang pasti gini, menurut saya banyak orang yang bilang filmnya bagus. Ya of course. Bagus masa diingat. Jadi karena filmnya bagus, jadi mereka berharap ini pasti juga bagus. Yes, pasti dong. Kita perlu harapan. Pertanyaan ketiga, seperti apa pertimbangan Anda berdua dengan penambahan karakter-karakter baru di Petualangan Sherina kedua ini? Sebenarnya tentu saja cerita tokohnya kan berkembang ya. Maksudnya Sherina dan Saddam sudah hidup di dunia yang baru ya. Yang satu menjadi jurnalis di sebuah stasiun televisi, yang satu bekerja di dunia konservasi. Dan tentu saja di dalam cerita itu journey atau petualangan perjalanan yang mereka lakukan itu akan membawa mereka ke dunia yang juga berkembang dan baru. Senang banget ya di film ini ada Isyana Saraswati, ada Chandra Satria, ada Ardit Erwanda. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang tentu saja secara karakter akan menjadi bagian dari perjalanan konflik dan dramanya Sherina dan Saddam. Tapi pada saat yang sama mereka juga seniman-seniman yang menurut saya punya bakat dan kemampuan yang keren gitu untuk menjadi bagian dari karakter film gitu di cerita ini. Sebuah musikal selalu itu butuh karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang akan bisa menceritakan apa yang terjadi itu dalam sebuah penampilan musikal gitu. Tentu saja saya senang banget. Jadi secara konsep suara di film ini gitu ya, semuanya jadi begitu kuat dan kaya gitu karena kehadiran mereka. Itu sih. Pesan apa yang ingin disampaikan dari film Petualangan Sherina 2 ini? Kami kalau ditanya pesan dalam film itu, kami selalu berharap itu nanti bisa disampaikan oleh mereka yang menyaksikan, karena setiap orang biasanya akan mendapatkan hal-hal yang berbeda. Termasuk waktu di Petualangan Sherina yang pertama gitu. Pesan apa itu munculnya di setiap orang berbeda gitu. Kami di sini hanya ingin mengemas sebuah cerita yang fun, yang entertaining, tapi di saat yang sama kita memasukkan elemen-elemen yang kami harapkan bisa membawa ini lebih jauh dari hanya sekedar hiburan saja atau sekedar nostalgia aja atau tertawa bersama atau senyum bersama gitu. Kami berharap ada beberapa hal yang mungkin berbeda-beda bisa dibawa pulang, bisa menjadi sebuah pembahasan, baik itu dengan teman, dengan adik, atau bahkan dengan keluarga gitu. Itu harapan kami sih. Tapi yang pasti kami ingin mengajak semua untuk datang ke bioskop untuk let's have fun dan mengenang perasaan-perasaan yang indah dulu itu kembali gitu. Mas Riri, bagaimana perasaan Anda tentang reaksi para penggemar setia Petualangan Sherina
yang saat ini tuh terlihat sangat antusias. Ada komentar khusus? Iya, saya terima kasih ya. Tentu saja saya mengharapkan semuanya akan menandai kalendernya mulai tanggal 28 September itu weekend yang panjang, tanggal 28 itu hari libur. Kemudian 29 kejepit. 29 kejepit, boleh lah ya minta izin pulang cepat atau nggak usah sekalian aja. Terus habis itu weekend datang gitu. Itu adalah hari-hari yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk reuni dengan teman-teman atau sekedar mungkin datang dengan orang yang istimewa. Kemarin tuh banyak banget ya cerita misalnya di Instagram atau melalui direct message, dulu nonton bareng bokap sekarang udah nggak ada lagi, tapi ada anak-anak nih, gue pengen pergi sama anak gue untuk membagi pengalaman ke anak-anak misalnya. Itu satu hal yang pasti bisa akan jadi istimewa gitu ya. Dan kesempatan buat saya aja pribadi gitu ya, kesempatan itu jarang datang 2 kali dan saya bisa mengerjakan lagi film ini bersama orang-orang yang buat saya sangat spesial gitu. Itu adalah menceritakan sesuatu juga yang sangat spesial. Dan satu hal mungkin yang bisa saya tambahkan itu, semua banyak yang menganggap kayak terutama mereka yang mungkin seusia Sherina sekarang merasa bahwa Gen Z itu nggak ngerti petualangan Sherina gitu. Dan sangat surprising sekali karena akhir-akhir ini kami didatangi oleh banyak sekali generasi Z gitu yang juga excited gitu. Di konser kemarin ada sekitar 10 anak yang bilang kami lari-lari khusus untuk nonton ini, we're so excited gitu untuk nonton petualangan Sherina. Dan saya bilang, kamu nonton di mana? Baru-baru ini sih tahu gitu. Tapi ada juga beberapa yang sudah menonton di televisi, sudah menonton di platform streaming gitu ya, dan juga lagu mereka bisa menyanyikannya. Saya tahu dong petualangan Sherina gitu. So we're very very proud karena ini benar-benar all generation gitu. Lagu jagoan tuh jadi top list di karaoke anak muda zaman sekarang ternyata ya. Mereka seneng banget gitu. Jadi ya it's very exciting dan saya seneng banget gitu. Saya bersyukur dan senang sekali. Jadi berarti kalian berdua juga udah pernah dengar. Bagaimana? Gen Z ya? Kamu milenial. Gen Z tahu nggak petualangan Sherina, tahu? Dari kami pertanyaannya sudah selesai. Baik. Tapi mungkin bisa ada ajakan untuk Ya, menonton. kami mau mengajak semua, baik itu yang adalah generasinya Sherina dan Derby, the millennials, tetapi juga seluruh keluarga, karena film ini bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, untuk tandai tanggal 28 dan weekend tersebut kalau perlu yang udah kerja bisa ambil cuti di hari Jumat itu untuk tanggal 28 September ke bioskop menyaksikan Film Petualangan Sherina 2 bersama Sherina dan Saddam. It's gonna dan karakter-karakter dan karakter-karakter lain. It's gonna be great. Let's go.